Perkenalkan, nama saya Melpura Santista Ogo, NIM 21045011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan tanah. Pengertian tanah. Tanah pada dasarnya memiliki beberapa kemungkinan yang berbeda dilihat dari sudut pandang, namun secara umum diartikan sebagai bahan padat dari hasil interaksi melakukan dan aktivitas biologis oleh suatu bahan hidup atau batuan keras yang mendasarinya. Ilmu ini mempelajari tentang tanah dinamakan dengan pedologi. Pedologi ini membahas mengenai faktor dan proses terbentuknya tanah, karakteristik tanah, serta distribusi dan jenis-jenis tanah. Lanjut. Faktor pembentukan tanah. Menurut Hans Jenny 1941 menjelaskan bahwa tanah dalam proses pembentukannya membentuk 5 faktor, yaitu 1. Iklim. Iklim menjadi faktor mengatur laju dan jenis pembentukan tanah serta penentu utama distribusi vegetasi yang terdiri atas suhu dan curah hujan. 2. Organisme, yaitu mempengaruhi rentang perkembangan tanah. Bakteri dan jamur membantu dekomposisi tanah yang dapat mengikat partikel tanah dan membantu dalam proses kompresi tanah meliputi vegetasi, mikroba, dan hewan. 3. Relief. Relief adalah perbedaan tinggi, bentuk atau kemiringan lereng suatu wilayah dengan kondisi yang relatif dinamis. 4. Dampak. Dampak ini mempengaruhi laju dan jalan pembentukan tanah. Adanya 3 sifat dalam bahan induk yang dapat mempengaruhi pembentukan tanah, yaitu sifat kimia berkaitan dengan susunan mineral, sifat fisik berkaitan dengan struktur dan granularitas, sifat permukaan berkaitan dengan kemudahan reaksi. 5. Waktu. Waktu ini mempengaruhi dalam menentukan jenis dan sifat-sifat serta pembentukan tanah membutuhkan waktu relatif lama. Proses pembentukan tanah. Pelapukan. Pelapukan adalah terjadi di lapisan tanah adanya aktivitas memindahkan dekomposisi dari bahan hidup, batuan dan mineral yang dilakukan oleh unsur iklim, udara, air hujan, sinar matahari, atau salju. 2. Pencucian. Adanya perubahan pada komposisi fisik dan kimia pada bahan induk. 3. Perubahan dan ilustrasi. Perubahan dan ilustrasi ini adalah terjadinya pembentukan mineral tanah liat dan pembentukan bahan organik yang resisten terhadap pembusukan. Hasil tanah liat tersebut kemudian mengalami pencucian dan disimpan di bagian bawah horizon. 4. Parsolisasi dan translokasi adalah terjadi ketika larutan asam kuat menghancurkan mineral lempeng dengan adanya pembentukan bahan mineral dari aluminium, silika, dan besi yang terakumulasi bersama dengan senyawa organik di dalam tanah. Sifat-sifat tanah. 1. Sifat fisik. Sifat fisik ini merupakan warna tanah hingga dilakukan kimia dari organisme dan struktur tanah susunan dari partikel-partikel tanah berdampak terhadap penguapan, perpindahan air, resistensi terhadap erosi, dan sempat akan tumbuhan yang terhadap pada tekstur tanah dan terbentuk dari proses fisikal, komposisi pasir dan lanau, proses kimiawi, komposisi lempung yang mencernihkan karakter tanah apabila mengandung lempung maka tanahnya lebih tahan erosi. 2. Sifat kimiawi. Sifat ini merupakan bahan organik unsur darah, pH tanah dikatakan dengan normal atau netral saat pH berkisar
sekitar 6,6 hingga 7,5. Juga sifat biologi, yaitu kandungan organisme dalam tanah, misalnya kandungan jumlah jamur, bakteri, atau mikroorganisme lainnya yang mempengaruhi respirasi tanah. Profil tanah. Profil tanah diidentifikasikan sebagai dinding penampang vertikal dari tanah yang memperlihatkan susunan horizon lapisan tanah yang berguna untuk mengetahui sifat-sifat tanah. Profil tanah tentunya berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Contohnya, horizon tanah pada daerah tropis dan lembab. Profil tanah terdiri atas horizon O, A, E, B, C, dan F. Penanaman ini ditentukan atas dasar jenis material dan penyusunan lapisan tanah tersebut, yaitu A. Horizon ini merupakan kadar bahan organik tinggi, fraksi mineral sangat sedikit, ketebalan tergantung akumulasi bahan organik dan adanya aktivitas biologi yang tinggi. B. Horizon A. Horizon A merupakan akumulasi bahan organik halus, humus, dan bahan mineral tanah. Adanya aktivitas biologi tinggi serta adanya perakaran tanaman. C. Horizon E. Horizon E merupakan adanya proses pencucian sehingga pengalihan Fe, AI, dan bahan organik didominasi oleh pasir dan debu dan warnanya lebih terang. D. Horizon B, yaitu penyembunan unsur liat Fe, AIM, humus, karbonat, gipsum, silika, dan sels kulit oksida serta warna lebih merah dan strukturnya tanah. Horizon C. Horizon C merupakan hasil dari pelapukan bakteri hidup yang mengandung banyak batuan tidak padat atau pecahan batuan, adanya akar tanaman halus. F. Horizon R. Horizon R ini merupakan lapisan batuan keras tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan sulit dipecahkan. Jenis-jenis tanah. 1. Tanah laterit adalah mengalami pencucian oleh air hujan, hasil warna pucat dan tidak subur, serta kadar bahan organik rendah. 2. Tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan hasil dari proses sedimentasi dan eksplorasi. Kurang kapasitas serta tingkat kesuburan untuk pertanian. 3. Tanah patzolik. Tanah patzolik ini merupakan bahan hidup batuan mineral kuarsa yang tinggi, memiliki kadar humus yang tinggi dan cukup bersih, tidak basah dan berwarna kuning hingga kuning kelabu dan dimanfaatkan untuk pertanian teladan. 6. Tanah regosol. Tanah regosol banyak mengandung batu fossil yang belum melapuk sempurna dan belum terlihat panjang serta mengandung banyak bahan organik. 10. Tanah berlumpur.
Tanah aglomerasi